Black Bear, karya Lawrence Michael Levine, adalah drama yang aneh. Ceritanya terbagi atas dua bagian, di mana yang satunya adalah versi lain dari cerita pertama. Dalam dua cerita itu, tokohnya saling bertukar posisi, mirip sama Mulholland Drive dan I'm Thinking of Ending Things. Filmnya bikin kita bingung, tapi secretly, film ini adalah tentang kekuatan penyembuh dari sebuah proses menulis. Kok bisa? Nah, untuk ngebahas ini, aku pilih game RPG aja sambil main game RPG, karena nggak banyak aksi, supaya bisa fokus nerangin hal-hal yang ada di film Black Bear ini. Dan ya, ulasan video ini bakal banyak spoiler, jadi sebaiknya nonton filmnya dulu, baru nonton ini. Cerita Black Bear dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Allison. Dia duduk di dermaga kecil menatap danau dengan sedih. Allison kemudian bangkit dan membawa kita berjalan ke kamarnya. Di sana dia duduk di hadapan sebuah meja dan mulai menulis. Kita masuk ke cerita pertama, mengisahkan tentang Allison yang menyewa kamar di sebuah rumah di tengah hutan. Rumah penginapan tersebut milik Gabe dan pacarnya Blair yang lagi hamil. Nah, berawal dari basa-basi kenalan, interaksi ketiga karakter ini menjadi intens saat Gabe dan Blair mulai berdebat. Mereka ngomongin feminisme, gender role, dan sebagainya macam. Hingga si Allison terbawa-bawa. Kemudian si Allison jadi semacam pelakor di sini. Cerita pertama ini berakhir dengan peristiwa yang naas. Allison melihat beruang di tengah jalan, kemudian dia banting setir, sehingga mereka semua kecelakaan. Kemudian ada adegan transisi yang sama dengan adegan opening di dermaga tadi. Bedanya ternyata kali ini dermaga itu ramai oleh orang-orang. Nah, inilah cerita kedua, cerita tentang Allison yang lagi syuting di danau, di rumah di tengah hutan tadi. Lawan mainnya adalah Blair dan sutradaranya adalah Gabe. Plus di sini si Gabe itu adalah suami Allison. Jadi mereka semua bertukar peran dari cerita yang pertama gitu. Bahkan baju yang dikenakan Allison dan Blair pun di cerita kedua ini saling bertukar. Adegan yang mereka mainkan di film yang mereka syuting itu ceritanya juga mirip sekali dengan adegan perdebatan yang tadi kita lihat di cerita pertama. Namun di cerita kedua ini giliran si Allison yang nelangsa, yang stres gitu. Sehingga aktingnya kacau karena dia ada percaya ada konspirasi gitu antara suaminya si Gabe dengan Blair, si bintang film. Nah, cerita kedua ini juga berakhir dengan emotionally mengenaskan bagi Allison, tapi ada sesuatu yang menguatkan di sini. Nah, itu tuh. Menguatkan karena cerita ini ditutup dengan adegan di dermaga lagi. Sekali lagi, Allison menatap danau, dia naik ke kamar, dia lalu menulis. Hanya saja kali ini mata Allison langsung menatap ke kamera, langsung menatap ke kita. Nah, itu apa maksudnya itu tadi gitu. Saat selesai nonton film ini, kita akan langsung bertanya-tanya saat kreditnya muncul, saat adegan terakhir tadi. Karena ada banyak pertanyaan. Apakah si Allison, Gabe, dan Blair itu sebenarnya siapa? Sebenarnya mereka gimana gitu? Mana yang nyata di antara adegan tersebut, mana yang tidak? Dan apa pula maksud dari beruang itu? Nah, kita akan bahas ini. Sekali lagi ingat, awas spoiler. Di sini akan banyak spoiler. Mencerna bulat-bulat film ini memang akhirnya akan seperti cerita yang membingungkan. Dua cerita yang berhubungan tapi saling gak nyambung gitu. Tapi bingung film ini tuh bingung yang mengasihkan. Jenis bingung yang aku suka. Karena kita tahu kebingungan yang hadir di film ini tuh berkenaan dengan sisi personal manusia. Berakar ke karakter Allison itu sendiri, ke perasaan yang ia pendam. Perasaan yang ia pendam itu adalah sesuatu yang bisa kita relasikan, sesuatu yang bisa kita pegang, sehingga kita bisa peduli sama ceritanya. Jadi di film ini, walaupun kita bingung, kita peduli. Bukan bingung karena bingungnya tuh bingung karakter gitu.
Bukan bingung karena aturan-aturan konsep sci-fi atau semacamnya yang nggak ada hubungan atau bobot apa-apa ke karakter. Bingungnya itu nggak kayak bingung Tenet gitu lah. Bingung Tenet kan nggak ada karakterisasinya sama sekali, sehingga nggak asik gitu. Nah di Black Bear ini bingungnya itu membuat kita tertarik untuk menyelami, karena dia punya fondasi berupa tokoh utama yang benar-benar digali karakterisasinya oleh skrip. Kita bisa merasakan fokus naskah itu ada tetap pada yang dirasakan oleh Allison. Adalah dunia si cewek itu yang dijadikan keseluruhan film. Jika film ini puzzle, maka kepingan yang kita susun itu akan membentuk gambar Allison gitu. Kepingan-kepingan puzzle itu kita dapat dari dialog dan terutama oleh detail visual yang dihadirkan oleh film ini. Jadi untuk menyederhanakannya, film Black Bear ini bangunan ceritanya itu berupa ada film di dalam film, dan lapisan film di dalam film itu dibungkus lagi oleh lapisan Allison yang lagi berjuang dengan proses kreatif menulis yang sedang berusaha ia lakukan. Itulah kenapa di awal-awal film ini memperlihatkan dulu si Allison lagi berusaha menulis, supaya kita tahu Allison itu sebenarnya lagi menggali ke dalam dirinya gitu, dan menjadikan suatu peristiwa dalam hidup sebagai materi untuk ceritanya. Yang jadi kunci untuk memahami film ini adalah adegan Allison di dermaga yang muncul 3 kali tadi. Ini adegan kuncinya. Adegan-adegan itu kayak tadi kalau kita bayangin puzzle, maka adegan di dermaga itu adalah kepingan pinggiran pada puzzle gitu. Jadi kita susun itu dulu, baru kita bisa nyusun apa sih sebenarnya maksud film ini. Yang harus diperhatikan adalah danaunya. Pada opening dan pada penutup, danau di adegan itu kita bisa lihat sangat berkabut. Tidak dapat terlihat apa yang ada di balik kabut-kabut itu. Kita nggak tahu danau itu ada di mana gitu segala macam. Hal tersebut bisa diartikan sebagai simbol dari state of mind si Allison sendiri. Dia belum tahu mau nulis apa gitu. Kalau dia bisa dibilang writer's block, sedang mengalami writer's block. Dia nggak tahu mau ceritain apa. Dia hanya berusaha mengingat. Kemudian ada lagi detail penentu pada adegan tersebut, yaitu saat kita meng-close up dan kita bisa melihat arah pandangan mata si Allison. Dia selalu melirik ke kiri, kalau nggak ke kiri dia ke kiri bawah gitu matanya. Nah, secara teori, arah pandangan atau gaze yang mengarah ke kiri itu menandakan seseorang sedang bicara dengan dirinya sendiri atau sedang mengingat perasaan yang pernah ia alami. Nah, jadi jelas dengan si Allison duduk menatap ke kiri itu dia sebenarnya sedang mikirin sesuatu. Jadi itu adalah simbol bahwa sebenarnya si Allison di saat itu sedang lagi mikir, sedang lagi ingat apa yang dia alami. Jadi bisa jadi adegan itu cuma hanya ada di kepala si Allison, visualisasi dari kepala Allison. Nah, mari kita napak tilas lagi alur film ini dengan berpemahaman bahwa dermaga itu adalah penanda mana cerita yang nyata, mana yang tidak. Jadi setelah adegan dermaga pertama, kita melihat Allison duduk menulis. Kemudian kita masuk ke cerita yang pertama kan. Si Allison jadi tamu di penginapan Gabe dan Blair. Nah, karena tadi kita lihat pembukanya adalah Allison di dermaga yang berkabut dengan pandangan matanya ke kiri, bahwa bagian cerita pertama ini adalah cerita karangan Allison. Ini cerita yang ia tulis, cerita yang ia adaptasi dari suatu peristiwa emosional tertentu yang berusaha ia ingat dari dalam ingatannya, yang feel-nya masih ia rasakan hingga sekarang. Dalam cerita pertama ini, si Allison memanifestasikan dirinya sebagai sosok yang fun, yang cool. Di situ dia sutradara dan penulis yang mandiri. Sutradara dan penulis cewek yang mandiri, yang datang sana untuk mencari ide gitu. Dan dia menemukan ide itu dari Gabe dan Blair.
dua tokoh yang saling punya pandangan yang kontras. Mereka bertengkar, si Allison tinggal ngompor-ngomporin dikit dan terjadilah konflik. Sampai-sampai si Gabe tuh jadi suka sama dia kan. Itu cerita pertama. Semua itu adalah ulahnya si Allison. Dan kemudian masuklah peran si beruang hitam. Apa sih beruang hitam? Dalam literasi, biasanya beruang itu melambangkan sebuah keberanian. Nah, dalam film ini, si beruang tuh basically tujuannya sama. Ia sebagai simbol yang mengantarkan kepada keberanian. Beruang di situ tepatnya adalah kenyataan. Nah, di akhir cerita pertama, si Allison menghindar hingga dia kecelakaan saat beruang itu muncul di jalan. Si Allison tuh nggak berani ngelihat si beruang. Saat kecelakaan itu, semua karangannya berhenti kan. Semua denial yang sedang ia lakukan saat mengarang itu, bangunan ceritanya itu semuanya adalah denial yang ia lakukan, berhenti setelah kehadiran beruang tadi. Nah, kalau kita teliti dari ceritanya, si beruang di cerita pertama itu muncul seiring dengan rasa bersalah yang timbul di karakter Allison yang sedang ia tulis. Kenapa merasa bersalah? Nah, karena yang ia tuliskan bukan kejadian yang sebenarnya gitu. Si Allison tuh ngarang, dia ngambil cerita yang terjadi kepadanya kemudian diubah menjadi cerita yang kita tonton. Maka itulah si beruang itu muncul ngingetin, that's a lie. Nah, bawah sadar Allison lalu terpaksa memainkan ulang peristiwa yang sebenarnya. Nah, itulah cerita kedua yang kita lihat. Cerita bagian kedua. Ketika adegan dermaga itu muncul lagi pada pertengahan durasi, suasananya kan udah jauh berbeda. Danaunya jernih, mata Allison pun menatapnya ke depan, ke kamera kru yang ternyata mengambil dari perahu di depannya gitu. Nah, kejernihan danau ini tuh menandakan bahwa adegan tersebut somewhat asli gitu, atau paling tidak Allison saat mengingat itu sudah tahu pasti bagaimana kejadian ini akan berlangsung. Yang berarti kejadian syuting di cerita kedua ini dan kejadian nanti si Allison broke down itu adalah kejadian yang beneran terjadi di hidupnya. Nah, inilah cerita kedua ini adalah cerita asli yang dibalikan kenyataannya oleh si Allison di cerita yang berusaha ia karang. Kita juga melihat banyak pembuktian dari poin-poin yang disebutin Allison dalam karangan dalam cerita yang pertama ini pada cerita yang kedua. Seperti soal dia sebenarnya punya suami. Kan di cerita pertama tuh si Gabe dan Blair nebak dia sudah punya suami tapi dia menyangkal. Nah, di cerita kedua kita lihat dia beneran punya suami ternyata. Atau soal dia tadinya adalah bintang film tapi kemudian dia nggak dapat job lagi karena dia susah diajak bekerja sama. Tapi tetap kita harus ingat bahwa semua ini konteksnya adalah sudut pandang Allison. Jadi bagian cerita kedua ini meskipun peristiwa kehidupan asli Allison, ini bukan lantas adalah kejadian yang benar-benar terjadinya seperti itu gitu. Bukan lantas memang seperti itulah yang terjadi. Alias adegan itu bukan adegan flashback, kita nggak mundur ke waktu yang lalu. Melainkan bagian kedua ini adalah kejadian lampau yang dimainkan ulang di benak Allison. Ini adalah ingatan yang sudah ia modifikasi lah. Ini sama kayak ketika Profesor Slughorn di Harry Potter mengubah ingatan yang dia berikan ke Harry Potter supaya nggak kelihatan dialah dalang yang ngajarin Horcrux ke Tom Riddle. Jadi dia ngubah ingatannya. Nah, peristiwa di cerita kedua itu persis kayak gitu, fabrikasi oleh Allison. Kenapa kita bisa tahu? Karena konteksnya kan semua ini sudah pandang Allison, sehingga nggak mungkin kita bisa melihat apa yang tidak Allison langsung lihat gitu. Tidak mungkin si Allison tahu bahwa si Gabe, si sutradara tadi itu bisa berkomplot dengan Blair. Tidak mungkin si Gabe tahu mereka tuh sebenarnya cuma pura-pura mesra supaya acting Allison tuh jadi natural cemburunya gitu. Kenapa di film itu kita malah melihat adegan itu? Karena sebenarnya ini adalah denial yang dipaksakan Allison kepada dirinya. Denial bahwa dia tuh nggak diselingkuhin gitu.
suaminya itu cuma bohongan, suaminya cuma ngelakuin hal kreatif demi pembuatan film. Nah, makanya di cerita pertama, saat dia jadi tokoh utama, si Allison ini dibikin mencari ide cerita sebagai penyebab pasangan Gabe dan Blair yang berantem. Dibalikan posisinya sekarang sama si Allison di cerita pertama. Allison yang asli memaksa dirinya percaya semua orang yang di tempat syuting itu nggak kompeten, supaya bagi dia tuh bukan dia yang salah, bukan dia aktor yang jelek dan tak profesional gitu. Makanya di cerita kedua kita lihat para kru itu ada yang mabok, ada yang sakit perut lah. Sedangkan di cerita pertama dia membuat karakter Allison-nya sebagai sutradara dan writer yang cemerlang. Jadi cerita kedua itu setengahnya adalah peristiwa beneran, setengahnya adalah keadaan yang diubah Allison. Karena dia belum sepenuhnya berani mengembrace apa yang sebenarnya terjadi di cerita kedua tersebut, di kehidupan nyatanya yang berusaha ia lupakan tadi. Nah, menjelang akhir cerita kedua, beruang hitam tadi muncul lagi, ngingetin that's a lie, bukan gitu kejadian aslinya gitu. Kita lihat si beruang tadi hadir berbarengan dengan adegan Allison melihat suaminya selingkuh. Nah, kemunculan beruang di akhir ini adalah puncak dari journey si Allison. Di titik itu, di akhir film itu, si Allison sudah banyak belajar dari masa lalunya tadi. Dia belajar dengan membuka pintu keingatan tersebut, dia menguatkan diri dan segala macam. Sehingga kita lihat di adegan itu dia sekarang sudah berani menatap beruang. Bukan hanya menatap, dia malah mendekatinya. Nah, ini menyimbolkan Allison sudah siap menerima kenyataan. Suaminya selingkuh, titik. That's it. Gak ada cerita yang lain. Suaminya selingkuh, itu yang harus Allison terima. Dan cerita kedua itu pun berakhir. Ditutup dengan adegan dermaga yang berkabut yang langsung disambung oleh adegan Allison menulis terus matanya natap ke kita. Itu kan endingnya. Nah, ini menandakan bahwa si Allison sudah siap menuliskan kisah romansa dan kisah karirnya itu dengan sebenar-benarnya cerita. Tidak dia bohong lagi dengan dirinya sendiri. Jadi seperti Mulholland Drive dan I'm Thinking of Ending Things, film Black Bear ini juga sesungguhnya adalah tentang orang yang berusaha mereka ulang masa buruk dalam hidup mereka. Namun jika kedua film itu berakhir tragis, Black Bear ini ditutup dengan nada berani dan nada yang menguatkan semangat. Karena berbeda dengan tokoh di dua film tadi, Allison di film ini melakukan proses healing. Dia melakukan proses pemulihan diri. Yaitu dengan apa? Dengan dia menuliskan ceritanya. Karena sesungguhnya menulis itu adalah proses bicara dengan diri kita sendiri. Kita menulis itu sebenarnya kita melakukannya dengan membuka pintu-pintu di dalam diri gitu. Masing-masing kita punya pintu sendiri yang sulit dibuka, dan hanya benar-benar akan terbuka jika kita sudah siap untuk mengembrace apa yang ada di dalam sana. Entah itu suatu tragedi yang ingin kita lupakan atau sesuatu yang ingin kita ubah. Nah, keseluruhan film ini adalah perjuangan Allison membuka pintu itu. Journey-nya untuk berani menghadapi masa lalu head on, sebenar-benarnya. Dan setelah dia berhasil melakukan itu, dia akan jadi pribadi yang lebih baik. Dia melakukan itu semua dengan mengingat, dia menuliskan. Film ini berkata menulis bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Khususnya dengan membuat kita jadi berani memahami diri sendiri. Nah, disinilah makna urutan bercerita film ini ambil bagian. Jika film berjalan linear, kalau dari mulai dari syuting, terus mereka berantem, terus Allison jadi ngarang cerita baru, maka feeling dan impact peristiwa itu nggak akan tersampaikan kuat kepada kita. Kita nggak akan mengenali seperti apa kekuatan menulis yang ingin disampaikan oleh film ini. Untuk cerita seorang penulis yang harus dealing with her past, pergolakan maksimal itu memang harus dilakukan dengan melihat dulu seperti apa dia memandang masa lalunya itu. Bangunan narasi yang dilakukan film ini cocok dan sesuai sehingga membuat kita dapat melihat semua pergulatan Allison membuka pintu-pintu di dalam dirinya itu. Nah, untuk semua itulah maka aku memberikan nilai 8,5 untuk film Black Bear. Ceritanya terdesain sempurna, mewujudkan suatu konteks dari suatu gagasan.
Penulisannya sangat on point. Perdebatan karakter pun diisi oleh dialog-dialog yang menggugah pikiran, nggak sekedar sok woke atau pengen nampak relevan gitu tentang bahas feminis. Sehingga nggak sekalipun film ini terasa cheesy ataupun pretensius. Eksekusi filmnya pun tak pernah membosankan, karena permainan aktingnya sangat emosional dan juga sangat manusiawi. Para aktor benar-benar sukses menghidupkan karakter mereka. Si Aubrey Plaza yang jadi Allison di sini, tantangan acting itu udah range-nya luar biasa dan dia sukses ngenain semuanya. Peran Allison ini serasa ditulis khusus untuk dirinya gitu. Saking klopnya dia mainin. Nah, pengkarakteran yang kuat itu membuat kita peduli untuk mengikuti dan mencerna semua kejadian-kejadian film yang membingungkan. Membuat kita ingin menyusunnya sehingga kita mengerti gitu. Bahkan cerita di bagian kedua itu bisa juga menarik buat kita-kita yang pengen tahu proses syuting. Karena kita dikasih gambaran tentang bagaimana sih sebuah adegan itu di shoot gitu. Cara bikin film itu gimana tuh. Terus apa kendala-kendalanya. Nah, itu kita bisa belajar itu juga. Kita bisa ngelihat, kita dapat pengalaman dikit lah tentang sesuatu di balik kamera, suatu pembuatan adegan di balik kamera. So ya, film ini komplit. Congrats buat Black Bear, dapat nilai 8,5. Nilai yang hanya sedikit sekali kuberikan pada film-film di tahun 2020. That's all I have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe untuk ngikutin terus review-review terbaru. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Ingat, ini review ini cuma my take of this movie. Kalau kalian punya interpretasi berbeda terhadap film ini, sok aja tulis di komen. Apakah kalian juga punya pengalaman healing sendiri berkaitan dengan proses menulis? Bisa juga share di komen. Dan kalau punya game yang ingin dimainkan, langsung saja taruh di komen. Because in life, there are winners and there are the losers. Sucker!